Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan melakukan berbagi dengan rekan guru tentang aksi nyata ngurus 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Natal Kabupaten Tanah, dan rekan saya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, waktu aktivitasnya tadi Bapak Ibu kami ingin sharing berbagi tentang aksi nyata nanti tentang posisi kontrol. Jadi materi yang kami sampaikan nanti adalah posisi kontrol Bapak Ibu ya. Ya, duduk ya. Kalau capek juga ya. Balik. Terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Mungkin speaking ini sudah sering dipakai di kelas, mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing lagi seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, kita atur pernapasan terlebih dahulu Bapak Ibu. 1, 2, 3 dari perlahan. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3 dari keluarkan perlahan. Oke, Bapak Ibu. Nah, berikutnya splittingnya sederhana Bapak Ibu. Kalau saya bilang 1, tepuk tangan ke kanan 1. Oke. 1. Jadi kompak Bapak Ibu. 1. Oke. Kalau 2, kanan 1, kiri 1. Oke. 1 gitu ya. Oke, 2. Kurang kompak Bapak Ibu. 2. Kurang 1. Kalau 3 kanan 1, kiri 1, atas 1. Oke. Sampai 10 Bapak Ibu. Oke, kita fokus 3. Oke, 3. Oke. Nah, kalau 4, kanan 2, kiri 2. Kanan 2, kiri 2. Fokus Bapak Ibu. 4. 2. Kanan. Enggak ada kanan. Enggak ada kanan. Kalau 5 itu kanan 2, kiri 2, atas 1. Oke. 5. Oke, 5. 1. 3. 5-nya 2 kali. 2 kali. Diulang lagi berarti. Oke, Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk kita. Boleh diriliskan? Ya, jadi nanti setelah ini kita ada kuis juga Bapak Ibu ya. Dan kuis ini tidak berhadiah. Setelah kita materi, insya Allah sama saya nanti kurang lebih 1 jam. Mungkin saya minta waktu yang kurang lebih 1 jam Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, kita kenalan terlebih dahulu. Karena saya nggak mendapatkan kesempatan lebih untuk perkenalan kemarin, jadi saya ingin kenalkan lebih, tapi mau di skip aja biar nggak terlalu panjang untuk kenalan kita. Jadi saya akan mengungsi selama 4 tahun Bapak Ibu. Jadi tahun 1998 hingga sampai tahun 2002. Dan selanjutnya selanjutnya saya pernah bekerja sebagai pemulung selama jadi pengungsi, kan hidupnya waktu itu masih nggak terarah. Waktu itu saya mengungsi di kota Pontianak, nggak bawa berkas sedikit pun, kartu keluarga nggak bawa, masuk sekolah nggak ada satu sekolah pun yang mau terima saya waktu itu. Dan akhirnya ini saya Ridwan, masih S1 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya itu di Sambas, saya lahir di Sambas juga dari kampung agak pelosok juga. Kalau waktu itu saya di sana, kalau nggak salah saya masih ingat banget, masih tinggal sana belum ada listrik. Gitu. Kampung mana Pak? Saya lupa juga kan melahir aja di sana. Tahu dari Pontianak. Kalau sampai usia 5 tahun. Nah, ini perjalanan pendidikan saya emang pindah-pindah dari sekolah dari kelas 1 sampai kelas 5 itu emang pindah-pindah. Di saat kelas 5 SD saya digusur sama pemerintah untuk tidak mengungsi lagi.
Jadi keluarga kami usul waktu itu akhirnya bisa masuk SD 39. Nah awalnya masuk ke MTS Hospital Ulum itu mendadak sebenarnya. Pada dasarnya saya tidak punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah karena ada sekolah yang waktu itu biayanya kecil, orang tua saya waktu itu nggak mampu. Tapi bersyukur MTS Hospital Ulum itu membuka SMP dan saya angkatan pertama untuk sekolah. Waktu itu kita nggak ada ulangan tapi semuanya terima rapor dan pasti naik kelas sampai kelas 3. Saya nggak merasa indah di SMP karena tiba-tiba lulus waktu SMP. Nah, di saya sekarang di Katolika, waktu itu komen dulu mengabdi di sana juga. Ini katanya saya sesuai di sana juga. Saya tahun 2007 nanti lulusnya tahun 2010. Mungkin ibu udah nggak sana. Iya betul. Nah, saya di sana angkatan 2007-2010. Jadi saya nganggur 1 tahun, saya bekerja kerja bangunan waktu itu, saya kuliah di STKP, habis itu ya sebenarnya IKIP itu juga STKP Bapak Ibu. Nah sekarang yang berubah menjadi Negeri ya, jadi universitas sekarang, jadi 2011 keluarnya tahun 2015. Dan selanjutnya ini adalah riwayat pengalaman organisasi. Ini sedikit pengalaman organisasi, nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Mungkin ini bisa skip aja, nggak terlalu banyak juga. Oke, selanjutnya terus pengalaman kerja mungkin pengalaman kerja next lagi. Nah, riwayat kerja pernah jadi pemulung, pernah jadi lapangan, pernah jadi guru bangunan, pernah jadi sales, jadi pelayan di KFC, pernah juga menjadi pengatur di gambar. Oh, kecepatan Bu, lagi. Oh, baru nggak baca. Iya. Belum baca, tiba-tiba hilang lalu laju. Ya nggak apa-apa mungkin. Marketing jenis application kan paling Lulus SMA sama kerja begini. Masih jadi guru hari lepas Bapak Ibu ya, jadi masih kebingungan. Terus mungkin ini nggak apa-apa. Berikutnya ini pengalaman mengajar. Guru matematika, guru komputer juga. Oh, jadi ini tetap ke ikan. Ini sebenarnya pagi sampai siang kalau di Pontianak saya ngajar matematika di sekolah, siang sampai malam saya ngajarnya komputer karena khusus ya. Nah selanjutnya berikutnya. Oh, ini. Jadi ada. Ya. Kerjaan sekarang saya sudah ditinggalkan. Jadi sebenarnya nggak mau terlalu ditampilkan bahwa itu kalau saya kerja di kelas bola, tapi hanya numpang nama aja sebenarnya. Nah, jadi instruktur untuk komputer guru matematika yang lama juga di SMA Sana Sada. Saya juga punya toko percetakan, namun tokonya master printing. Nah, sekarang jadi guru matematika. Ya, boleh next lagi. Ya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama Bapak Ibu ya. Kami Bapak Ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan hal-hal negatif di luar sana itu kita nggak bawa ke ruangannya ini supaya kita bisa mendapatkan pelajaran hari ini. Dan sekali lagi saya menyampaikan Bapak Ibu tidak ada yang sedikit pun mengajar Bapak Ibu. Saya hanya ditugaskan untuk berbagi saja. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak Ibu sudah mendapatkan hal yang lebih dari saya, tidak ada masalah, Bapak Ibu juga boleh berbagi. Ini saya mendapatkan selama saya pendidikan di guru penggerak. Gitu. Nah, selanjutnya tujuan kita saya presentasi ini yang pertama dulu dapat melakukan verifikasi atas verifikasi yang dilakukan selama ini dan dapat untuk mendapatkan yang kedua dulu dapat mendapatkan sertifikat verifikasi di posisi media ini tahu agar dapat mengajarkan mandiri dan merdeka. Yang ketiga dulu dapat menganalisis secara kritis dan yang dikatakan dari 5 posisi kontrol. Jadi akan kita bahas Bapak Ibu ini tentang 5 posisi kontrol. Dan ini tujuan kita mudah-mudahan tidak terlalu ya, selanjutnya ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Jadi yang kedua membuat merasa bersalah. Nanti kita akan bahas satu persatu nih Bapak Ibu. Dari hukum membuat merasa bersalah sebagai pemaaf atau manajer. Kira-kira kalau Bapak Ibu
sendiri di antara kelima-lima ini sebelum kita bahas nanti ke depannya ya. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu memposisikan Ibu sebagai guru sebagai di posisi mana kira-kira? Dari kelima ini. Ada penghukum, untuk masalah, lemah, mantap, Hukum juga iya, Kadang-kadang semuanya iya, iya. oh, bisa jadi semuanya Pak ya. Pemantau juga iya. Pencoba juga. Oke. Jadi ternyata semuanya ada di diri Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan bahas juga Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pengen mempertahankan sebagai penghukum atau Bapak Ibu pengen mempertahankan sebagai membuat merasa bersalah. Nah, hal seperti apa? Dan di antara kelima-lima ini nanti pasti ada posisi kontrol yang terbaik di antara kelima ini yang harus kita jalankan untuk demi kebaikan peserta didik kita juga, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama mungkin yang pertama sebagai penghukum Bapak Ibu. Kalau penghukum kan berarti yang ada dalam pikiran kita, berarti kita menghukum murid kalau misalnya melakukan sebuah kesalahan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu kalau kita lihat dari kata-kata makna penghukum. Nah, dari penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah yang merupakan sistem atau alat yang dapat lebih dalam lagi. Nah, itu biasanya. Jadi bahkan pun biasanya seorang penghukum itu cenderung secara mendadak gitu ya, itu langsung marah gitu kan ketika ada murid yang melakukan kesalahan gitu ya. Begitu misalnya dia datang terlambat, pasti gitu pengennya marah gitu, kamu terlambat gitu, pasti akan seperti itu. Kata-kata yang kamu salah, berdiri gitu misalnya seperti itu. Nah, itu berarti adalah tiba-tiba cenderung kita sebagai guru biasa itu pengen marah terus gitu ya. Dan yang sakit itu bukan cuma murid aja Bapak Ibu memberikan hukuman, kita pun juga keluar energi juga kan. Keluar itu capek, pikiran kita juga terkuras habis kalau kita melakukan menghukum. Dan setelah kita menghukum, udah marah-marah nih sama siswa gitu kan. Begitu kita pengen mulai ngajar, mood kadang-kadang berkurang, gitu nggak sih Bapak Ibu? Apakah cuma saya merasakan seperti itu? Iya. Kita pengen ngajar udah disiapkan di rumah gitu, kita udah belajar untuk ngajarin apa yang mau diajarin ke siswa, karena kita marah memberikan hukuman gitu, ujung-ujung mood kita langsung berubah kadang-kadang. Mengajar tidak sesuai dengan selera kita, marah, siswa pun jadi marah, akhirnya sama-sama kelas kompetisi kemampuan intelektual mereka pun kadang-kadang juga akan terganggu. Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya kurang lebih kalimatnya seperti ini untuk guru yang memiliki posisi penghukum Bapak Ibu ya. Kalau pasti salah saya kayak gitu, awas ya seperti itu. Kamu selalu saja salah. Biasanya itu seperti itu kata-katanya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kata-katanya dan biasanya agak sedikit tinggi, kasar, bahkan bisa jadi wajah kita tuh langsung berubah merah Bapak Ibu. Nah, jadi tensinya lah. Dan ternyata itu menguras pikiran dan khawatir itu mengganggu kesehatan kita juga Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk mereka akan menggoreng bukunya atau tidak tulisnya. Lebih buruknya lagi sebelum sekolah murid banyak mengkolah sambil bawa ibu guru dan akan mengurus kendaraan tersebut dengan baik. Dan itu mungkin kita melakukan evaluasi. Kenapa sih murid ini berlaku kasar sama kita? Kok dia nggak sopan? Mungkin bisa jadi kita tambah ketahui ternyata kita masih posisi kita sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Dampaknya ini agak sedikit besar, negatifnya pun juga akan besar. Dikhawatirkan kalau kita sering menghukum siswa itu mungkin dia mau marah, tapi emosi dia juga sangat terpendam dalam pikirnya dia. Khawatir begitu keluar dari sekolah, akhirnya apa? Semua dilampiaskan sama dia, sama orang tuanya, sama saudaranya di lingkungan dia. Bahkan bisa jadi setelah sekolah dia menjadi manusia masyarakat yang baik, tapi justru dikhawatirkan malah menjadi penjahat Bapak Ibu ya. Dan itu masih silakan Bapak. Saya sedikit gini, saya biasanya kan di SMA 1 itu disarankan sebelum kegiatan belajar mengajar itu berlangsung diwajibkan antara guru dan siswa itu membuat kesepakatan kelas.
salah satunya tidak boleh terlambat. Ada pelanggaran-pelanggaran khusus yang dibuat secara bersama antara guru dan siswa dan disepakati boleh. Dan ternyata nanti berjalannya waktu ada nih siswa yang terlambat, si A terlambat misalnya, ya terlambat, maka dia harus mendapat konsekuensi yang sudah disepakati di kelas. Dan konsekuensinya ya salah satunya udah disepakati, misalnya 5 menit maka pusat 5 kali, misalnya 5 menit kamu ngapain bla bla, itu kan salah satu kategori menghukum. Nah pertanyaan saya itu, nah kategori seperti itu masih boleh nggak atau tidak di dalam kegiatan proses belajar mengajar, karena sudah disepakati nih, saya dengan bapak setuju nggak, setuju, ini setuju dan kawan-kawan pun setuju. Nah, tadi ketika pas pelaksanaan, si A ini langsung melanggar nih. Gara-gara terlambat, misalnya udah lama di WC, misalnya, atau ke kantin, dan beberapa guru udah masuk, biasanya seperti itu, gitu kan. Dan sepakati secara bersama, gitu, dirembukan, gitu. Iya, sebenarnya ada kaitan pertanyaan dari Pak Dennis ya? Pak Pan. Ada kaitannya nanti materi berikutnya Pak. Kita nanti ada 3 membedakan antara penghukum, ada konsekuensi, terus nanti ada restitusi. Jadi sebenarnya emang selama ini mungkin bukan cuma di SMA 1, tapi semua sekolah membuat kesepakatan kelas antara guru dan murid, antara wali kelas dengan siswa di kelas, itu seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas juga itu, dan sebenarnya itu bukan kesepakatan kelas yang akan kami tawarkan nanti, tapi namanya adalah keyakinan kelas. Jadi yang kita bahas keyakinan kelas itu seperti apa, nah, tapi tetap ranah itu adalah tentang budaya positif di sekolah Bapak. Gitu. Jadi mungkin peraturan sebenarnya itu kurang lebih sebagai peraturan juga kesepakatan kelas yang dari buat ya. Kita akan ubah dari peraturan diubah menjadi positif gitu ya. Contoh misalnya, kalau misalnya bahasa dilarang terlambat, itu sebenarnya peraturan ya. Ini sudah terlambat itu semuanya adalah peraturan. Tapi itu kalau kami anggapnya itu bahasanya masih negatif, tapi kita bisa ubah dia dalam bentuk bahasa yang positif. Datang tepat waktu, kan bisa ya seperti itu. Berarti itu bahasanya lebih disiplin Bapak Ibu. Dan nanti kita akan buat dari sebuah peraturan yang kita buat itu, kan kita anggapnya negatif, kita ubah menjadi peraturan yang positif, lalu kita ubah lagi dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, nanti itulah poinnya sebenarnya, nanti kita akan sampaikan itu semuanya nanti. Seperti itu Pak. Mungkin seperti itu ya. Baik. Ya. Jadi nanti yang akan kita tawarkan itu ada restitusi namanya. Jadi mungkin kita menganggap itu adalah negatif, memberikan konsekuensi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran pun juga sudah dibahaskan negatif. Jadi nanti yang akan kita tawarkan ada restitusi, menyelesaikan masalah peserta menggunakan segitiga restitusi. Nanti ada di belakang. Seperti itu Pak. Nah kalau misalnya nanti menghukum saat nggak setuju gitu kan seperti apa, nanti ada lagi di belakang. Oke Pak ya, siap ya. Nah kita lanjutkan pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Nah sebenarnya bahasa hukum tadi bahasa itu lebih tinggi nadanya gitu kan. Nah ini sebenarnya kurang lebih, tapi nadanya itu mungkin dia agak sedikit turunkan, agak nyindir gitu. Aduh kamu lagi, dan seperti itu ya. Kenapa sih kamu terus gitu kan? Seperti itu. Kan nanti bisa ditegur loh sama kepala sekolah kalau kamu ternyata yang kamu lagi gitu seperti itu. Dan pasti siswa itu pasti akan merasa bersalah kan? Dan ini ada dampak negatif juga kalau misalnya ternyata kita membuat mereka itu kata-kata yang kurang lebih seperti ini juga itu ya, kata-kata yang keluar dengan Ini kan merdeka, bukan kita ada jelaskan kalau baca ini merdeka. kali Bapak harus Jadi kita datang ya. dulu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dan saya yakin kalau kita melontarkan bahasa kayak gini, kata-kata seperti ini, saya yakin peserta didik itu pasti akan merasa bersalah gitu ya. Jadi mereka akan merasa bersalah. Nah, dampaknya, hasilnya, kalau misalnya kita membuat peserta didik itu merasa bersalah, nah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya,
murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini kalau bahasa ini sederhana Bapak Ibu, tapi kalau misalnya kita berkali dalam guru itu bisa jadi dia mengakhiri hidupnya. Ada cerita di Pontianak itu Bapak Ibu, emaknya itu sederhana loh bahasa yang disampaikan sama anaknya. Kamu itu nggak berguna hidup kamu lihat isi itu mementingkan gitu. Udah, kamu itu nggak akan jadi ini dan sebagainya. Sederhana bahasanya yang disampaikan oleh emaknya. Tahukah Bapak Ibu, besoknya subuh sudah ketahuan dan bunyi. Jadi dia menulis sebuah kata-kata ya yang seperti itu membuat anak yang salah dan akhirnya padahal ketika ditanya pada seorangnya anak ini saya luar biasa gara-gara kata-kata yang agak sedikit membunuh mentalnya si anak akhirnya berubah semua dan itu pasti kita nggak akan mau terjadi sama anak-anak kita. Nah berikutnya sebagai teman, dulu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ini ada dampaknya beberapa ya, ada positif, ada juga positif. Nanti kita akan sampaikan. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid jadi baik gitu ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kalau kita memposisikan kita sebagai teman sama siswa kita itu kadang-kadang mau menerima kita gitu ya, mau terima gitu kan, kasih ketawa-tawa, pokoknya senang banget sama Bapak ya. Cuma dampak negatifnya gitu Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Terlalu dekat sama siswa ternyata nggak baik juga kan Bapak Ibu. Saya sebenarnya sering juga menganggap kalau saya adalah teman. Saya menggunakan bahasa mohon mungkin versi bahasa Inggrisnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. My student is my friend, but your teacher not your friend. Mohon maaf kalau salah dari bahasanya. Iya, saya menganggap siswa saya itu adalah teman saya, tapi mohon saya menyampaikan sama siswa saya, jangan anggap saya teman Anda. Dan mereka harus mengerti dari bahasa seperti itu Bapak Ibu ya. Mereka sudah mampu menerjemahkan masuk ke dalam pikiran mereka, mereka mampu menganalisis. Karena kadang kalau kita berteman boleh sama murid, tapi kalau ternyata berlebihan, tidak ada rasa sopan. Bahkan ada cerita kalau nggak salah dari teman-teman yang lain itu malah menawarkan rokok gitu, Pak rokok Pak. Agak sedikit, mohon maaf ya bahasanya itu agak sedikit kurang ajar pada dasarnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah itu berlebihan. Nah ini posisi kata-kata biasa yang sering disampaikan sebagai teman itu ya seperti ini, ayolah bantulah lebih gampang ya, ayo kita tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan gitu. Kita sering bantu siswa, sering bantu murid. Mungkin bergantung sama kita. Kalau nggak ada kita, dia nggak mau. Bahkan biasanya siswa yang seperti ini suka membandingkan antara guru si A sama guru si B. Guru si A, ini favorit, ini favorit. Guru si B, wah apa? Ini sih seperti itu Bapak Ibu. Bahkan tipe pengawas di kelas biasanya pun juga ada beda-beda yang terguru kan. Ada tipe A, guru kalau bisa ngawas, awas jangan nyontek ya. Jangan diskusi. Jangan lihat. Ya gitu. Guru yang seperti ini, siswa akan mengatakan, ya banget sih Bapak ini. Jahat, pasti kalau seperti itu. Diponis kan Bapak Ibu ya. Ada tipe guru si B, ngawas, nggak apa-apa, santai ya. Diskusi ya, santai sama Bapak. Yang mana? Nomor berapa? Diajarkan. Apa kata siswa? Ini guru favorit ini. Pasti akan seperti itu Bapak Ibu ya. Padahal itu kan salah Bapak Ibu. Nah, seharusnya yang benar itu tadi dilarang menyontek saat ulangan gitu. Maka posisi teman yang berlebihan akan berdampak negatif, tapi ada positifnya juga Bapak Ibu ya. Negatifnya itu seperti ini Bapak Ibu, dampak negatif. Dampak negatif kalau misalnya kita menganggap murid itu sebagai teman. Dia saat guru tersebut tidak membantu, maka kita akan kecewa dan bekas hanya Bapak yang dicari, Bapak yang cari seperti itu, dia nggak mau yang lain. Karena sudah menganggap temannya. Bahkan lebih kerennya lagi gitu ya. Walaupun semua bahasa dari filosofi Ki Hajar Dewantara menurut kita menghamba pada murid, bukan berarti kita menyembah pada murid. Boleh kita memposisikan murid itu sebagai hamba gitu kan, tapi tidak boleh juga terlalu berlebihan Bapak Ibu ya. Nah, ini sisi negatifnya Bapak Ibu. Hasilnya
dari posisi sebagai teman, murid akan merasa senang dan akan dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif Bapak Ibu ya. Kalau tadi itu dampak negatifnya, mereka akan senang. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk ini yang keempat kalau nggak salah, guru sebagai pemantau. Memantau atau pengawas Bapak Ibu ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas murid. Dia nggak boleh berhenti kok. Tapi bagus pakai disimpan di mana gitu. Diletakin nggak pakai ini bawa pakai itu. Ya tadi saking 1 jam udah selesai ya. Nah, guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, jadi ini sebagai posisi pemantau. Kata-kata yang biasa sering disampaikan oleh pemantau itu pertama, next. Jadi, nah ini kata-katanya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Peraturannya apa? Kita tanya, kita tawarkan seperti itu. Anda lebih baik Bapak Ibu. Peraturannya apa yang harus kamu lakukan? Itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Sanksi atau prosesi apa? Gitu. Nah, itu yang biasanya ditawarkan biasanya kalau sebagai pemantau. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi pemantau ini jauh lebih baik sebenarnya. Tapi ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu ya nanti ya. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini biasanya jiwa-jiwa pemantau Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang mau kita tawarkan Bapak Ibu ya, adalah sebagai guru manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun memantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Nah ini kalau misalnya guru sebagai Bapak Ibu ya. Nah, kata-kata yang biasa sering dipakai oleh seorang manajer, yang pertama mungkin apa yang kita yakini. Nah ini makanya tadi yang kita sampaikan adalah keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, apakah kamu meyakininya? Gitu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalnya dia melanggar dari menghargai orang lain atau tidak menghormati orang lain, gitu kan? Itu salah satu keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi ini biasa seorang manajer menggiring mereka untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang mereka hadapi, Bapak Ibu ya. Nah hasilnya kalau misalnya dari posisi sebagai manajer ini, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk menjadi jalan keluar masalahnya. Tentu dengan bimbingan kita sebagai seorang guru PPW. Dia memiliki sebuah masalah membimbing, dengan caranya dia akan menemukan solusi dari permasalahannya. Dan ini cenderung kadang-kadang murid tidak mengulangi lagi apa yang sudah diperbuat sama mereka, gitu. Dan kita bisa menyelesaikan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Dan ini untuk lebih memahami lagi tentang 5 posisi kontrol ini, ada video Bapak Ibu, boleh diklik video ini. Video ini bukan, kembali dulu. Kembali. Oke. Balik lagi. Nah, diklik video 25%. Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi. Tadi kami pesan dari SMA 1. Tadi kami pesan air 10 dus. Kok belum dibawa ya? Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengeluh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan tanpa dendam. Naren! Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Gurunya yang selalu merasa bersalah.
saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana di sekolah. Udah sih urusan absen kamu. Kamu ini ada les aja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang tadi pengawas. Naren! Pagi, Bu. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kegiatan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itulah video tadi yang mungkin menambah sedikit wawasan kita, pemahaman kita tentang 5 posisi kontrol. Boleh di-next-kan? Next lagi. Sekarang kita masuk tanya jawab diskusi Bapak Ibu. Mungkin karena waktu sudah 60 menit. Mungkin silakan satu orang mungkin cukup. Ya, 1 menit mungkin cukup ya. Karena udah cukup ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, kita diskusi. Kalau tidak ada kita next. Silakan Pak Eda. Terima kasih Pak Ito. Ya. Saya ingin menanyakan Pak Ito. Kebanyakan ketika kita menjadi seorang pendidik atau pengajar, pasti di dalamnya ada input dan output. Inputnya adalah guru, outputnya adalah siswa. Setuju ya? Oke. Hasil akhir yang dimiliki atau yang akan dicapai pasti nanti di akhir itu adalah rapor. Dimana rapor itu ada 2, kognitif dengan psikologi, pengetahuan dan keterampilan. Kadang-kadang kita masih membandingkan anak pergeseran antara kurikulum merdeka dengan K13 dengan kurikulum merdeka. Karena ada bedanya tuh. Salah satunya KIKD, kalau di K13 itu ada di kurikulum merdeka cukup tinggi, tapi yang dipangkas tidak ada lagi bedanya. Suatu contoh ketika siswa diajari matematika, hasil akhirnya pasti kalau di K13 berapa nilaimu, begitu kan? Kalau di kurikulum merdeka, pertanyaannya begini, apa yang kamu dapatkan setelah belajar bab ini tadi? Artinya tematiknya ada. Nah, tapi kebanyakan kita, Bapak Ibu guru, masih membudayakan budaya yang konvensional. Artinya, kalau tidak salah saya ada 11 poin itu permasalahan siswa yang siswa dapatkan di lapangan. Salah satunya ketika guru masuk, biasanya guru langsung to the point saja. Karena, ya, buka bukunya bab sekian, materi kita ini, kan? Ada siswa yang kaget kadang-kadang kan dan tidak siap. Nah, di kurikulum merdeka ini kan kita mendekatkan diri dengan siswa seperti partner gitu, dan guru ini bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Lalu yang selanjutnya ada juga guru yang langsung saja tak tanpa adanya tadi memotivasi siswa atau membesarkan semangat siswa. Kadang-kadang siswa di jam 8 pagi ini pelajaran matematika, fisika, atau kimia, udah ada tuh yang udah ngantuk kan. Nah, gurunya langsung aja seperti yang Pak Rinton bilang tadi, ya,
lalu menyalahkan kan, membentak dan sebagainya. Dan di kurikulum Merdeka ini juga saja masih banyak yang dibawa dari K13 ataupun kurikulum sebelumnya. Salah satunya tadi metode dengan model, ya. Bisa masih banyak menggunakan metode konvensional, ceramah, tanya jawab, ya masih. Dan kita belum terampil menggunakan teknologi, misalnya paling tidak PowerPoint, gitu kan, atau diskusi, ya. Lalu dan sebagainya, misalnya ada metode PBL, Project Learning itu kan masih menentukan, gitu kan. Jadi siswa yang dikasih masalah, siswa yang dikasih masalah, nanti siswanya diskusi, itu kan juga posisi menyenangkan, gitu. Dan saya jumpai di masih banyak di kita lah, hasil akhir kita pasti dari siswa. Kalau tidak salah tadi poin pentingnya ada 3, kalau seingat saya itu yang itu kita akan menghasilkan siswa yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, yang saya mau tanyakan juga Pak Ridwan, selain tadi kita menghasilkan 3 poin tadi, mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, bagaimana polanya? Kalau di ini ya, di kontekstualnya kehidupan sehari-hari gitu kan, kalau dilihat di depan sih kayaknya enak gitu kan, tapi ketika dilakoni atau dilaksanakan masih agak susah gitu. Saya pribadi lah, kalau yang seperti Naren tadi kan posisi saya, kebanyakan kalau kita memperlakukan metode itu dengan gaya lembut dan memposisikan posisi kita yang harusnya sedikit menyalahkan gitu kan, nanti ibu dimarahin kepset dong, kalau kamu datang telat nanti ibu dipanggil loh gitu. Kebanyakan kenyataan di lapangannya malah siswanya malah melunjak gitu kan. Dan budaya di K13 ini juga saya berakhlak gitu, tapi kebanyakan siswa ini tidak ada 5S-nya, sopan, santun, salam atau apalah gitu, itu tidak ada. Nah, bagaimana pola kita Pak? Lalu juga di kita ini banyak kita tidak menyelesaikan soal hoax ke siswa. Contoh, biasa hitung-hitungan, kita beranggapan siswa udah paham di tingkat SD, SMP gitu kan. Nah, sebenarnya kan juga dibahas juga tuh, bagaimana caranya nanti hasil akhirnya baik. Mungkin pendekatan yang seperti apa gitu kan. Mungkin itu saja Pak Rika. Mohon maaf Pak Rika apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih Pak Rika. Baik, siap. Terima kasih Pak Indra ya. Ya, sebenarnya bukan pertanyaan ya. Itu adalah masukan saran-saran yang luar biasa sebenarnya untuk kita semua Bapak Ibu yang menjadi bahan renungan juga untuk kita semuanya. Karena kurikulumnya berubah, tapi kadang-kadang cara mengajarnya tidak berubah gitu ya. Masih menggunakan yang lama. Mungkin kalau misalnya Merdeka masih K13 masih nggak terlalu jauh gitu kan. Tapi kadang-kadang malah masih pakai KTSP kan. Itu tadi itu ya. Iya, cuma kalau misalnya kita tawarkan untuk posisi kontrol ini, siswa itu akan memiliki karakter yang baik juga kalau misalnya ternyata kita memposisikan kita itu di antara kelima ini salah satu yang mungkin menjadi seorang manajer. Dan saya yakin kalau misalnya ternyata kalau misalnya Bapak Ibu masih menggunakan yang lama, mungkin waktu Bapak Ibu menjadi siswa saya juga merasakan jadi siswa seperti apa dulu. Ketika keluar dari sekolah itu pasti telinga saya merah gitu, bagian badan saya merah gitu karena dipukul sama gurunya. Bahkan sepatu guru itu walaupun nggak ada sayap suka terbang kemana-mana. Itu zaman saya jadi siswa gitu ya. Artinya ternyata sekarang udah nggak seperti itu gitu kan. Udah nggak boleh ada undang-undangnya. Sebenarnya ada dampak positif, ada dampak negatif juga hal-hal yang dilakukan dulu dengan yang sekarang. Nah sekarang itu emang nggak boleh melakukan hal yang seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ternyata kita memposisikan kita sebagai manajer tadi yang kita bahas, karena sebenarnya di antara kelima itu nggak boleh kita pakai semua Bapak Ibu, karena kita sudah melihat dari dampak positif dan dampak negatif dari 5 posisi kontrol tadi itu. Kalau penghukum sepertinya kita jangan Bapak Ibu ya, karena ternyata dampak negatif itu banyak banget. Kalau misalnya membuat merasa bersama seperti ini tadi, sepertinya pun juga jangan Bapak Ibu ya. Nah sepertinya paling terbaik kalau saya lihat itu adalah sebagai manajer gitu. Nah, kalau bisa kita memposisikan udah baik itu yang disampaikan ke siswa. Sebenarnya ini juga perlu proses yang panjang ya, nggak bisa langsung terbentuk begitu gitu ya. Misalnya kayak tadi mereka yang dilahirkan untuk kurikulum Merdeka itu kan mereka harus memiliki karakter profil Pancasila Bapak Ibu ya. Nah itu kan nggak mungkin bisa terbentuk semuanya, jadi semuanya kita perlahan-lahan
itu semuanya perlu kesabaran, ketenangan gitu untuk melakukan seperti itu, sehingga memungkinkan nanti akan membentuk peserta didik setidaknya memiliki karakter yang baik atau profil Pancasila. Gitu. Mungkin seperti itu Pak Hendra ya. Ya, baik. Bapak Ibu, seperti ini. Coba satu lah. Satu lah. Ini kan tadi masalahnya Pak. Iya. Ini yang terjadi di sekolah kita Pak ya. Ini SMA 1 lah. Siswa terlambat. Itu kan hukumannya adalah sanksi bersuara. Apakah perubahan ini masih cocok atau gimana? Iya. Baik, terima kasih. Yang biasa ada di bumi yang bendera, ya. Nah ini masih ada nih Bapak Ibu guru yang melaksanakan gimana Bapak Ibu? Baik. Baik. Kalau misalnya kita lihat dari 5 posisi kontrol, hal yang seperti itu nggak baik misalnya dilakukan memberikan hukuman bersih-bersih atau misalnya diri yang menjadi mungkin ketika siswa terlambat, ya kita mereka harus melakukan evaluasi sendiri dengan cara konsep manajer tadi gitu kan, dipanggil gitu ya, seperti itu yang sudah dipraktekin Nare tadi di yang tadi itu Bapak Ibu ya. Nah cuman sepertinya memang nggak mungkin begitu berubah hari ini terlambat kita bantu menggunakan posisi manajer, besok nggak terlambat lagi, bisa jadi. Nah kita mungkin harus melakukan pengulangan lagi gitu ya, dipanggil masalahnya seperti apa gitu, kenapa kamu bisa terlambat, bantu dia gimana caranya supaya nggak terlambat. Dan saya yakin mungkin secara perlahan nanti ini pasti akan terbuka sendiri gitu ya. Cuman perlu waktu kita juga sebagai guru, sebagai manajer. Cuman kan kadang-kadang kita sebagai guru nggak mau terlalu ambil pusing, sesuai aja, biasanya kayak seperti itu gitu kan. Nah mungkin sedikit-sedikit Bapak Ibu. Kalau misalnya hal yang seperti ini dari seniornya mungkin kita capeknya sebentar Bapak Ibu. Capek sebentar. Mungkin selama 1, 2 tahun, 3 tahun hukuman udah nggak berlaku lagi, mereka sudah sadar sendiri semuanya. Nanti bisa jadi imbasnya nggak ada rekor berikutnya. Mereka sudah terbiasa gitu di sekolah SMA 1 ini. Mungkin seperti itu. Ya. Memang ada yang jerah, ada yang berapa. Ada yang jerah, ada yang berapa. Masalah yang terlambat sampai ini kan itu saja siswanya. Iya, tapi jerah itu dampaknya negatifnya, tapi jadi menyimpan dendam. Pemikiran itu ya kita khawatirkan. Jerah dan kalau ini kan 5 posisi kontrol. Sebenarnya kelima ini kan tadi dibilang nggak boleh dilaksanakan semua ya. Iya. Tapi boleh, apakah masih boleh di antara kelima ini dijalankan? Tadi kan ada hukum segala, manajer, dia hanya pemantau aja. Atau guru itu sebenarnya nggak boleh yang pertama, nggak boleh yang kedua, langsung saja ke manajer. Atau masih boleh sebenarnya? Kan 5 posisi. Kalau berdasarkan apa yang disajikan kan 5 posisi, berarti masih boleh dong harusnya. Itu ada, tapi bukan seperti apa, bukan tidak ke fisik dan verbal, tapi masih tingkat ringan lah, wajar lah gitu. Apakah boleh? Atau memang guru itu dianjurkan ya udah sebagai manajer aja? Karena logika saya kalau misalnya guru hanya dibolehkan sebagai manajer, kenapa ditampilkan keempat ini posisi ini gitu? Baik, terima kasih. Baik, kalau misalnya ini pemahaman saya, yang saya tangkap dari kelima-limanya Bapak Ibu, ini saya bagi 2 Bapak Ibu ya. Dari 5 ini saya bagi 2. Kalau saya 5 bagi 2, masing-masing kan 2,5 Bapak Ibu ya. Setengahnya kita pakai, setengahnya nggak kita pakai Bapak Ibu. Karena tadi itu 0,5 di tengah, itu berarti bisa dipakai, bisa jadi nggak dipakai Bapak Ibu ya. Kalau saya rasa sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sepertinya jangan dipakai Bapak Ibu. Karena ada kita tawarkan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau bisa ada kita pakai, tapi ada yang jauh lebih baik Bapak Ibu yaitu sebagai manajer. Sebagai teman boleh-boleh saja kita pakai Bapak Ibu ya. Dan bisa jadi jangan dipakai, maka itu yang saya maksud 5 sampai 2 ya kan. Nah, jadi sebagai teman bisa dipakai tapi jangan terlalu berlebihan. Dan sebagai pemantau bisa aja kita pakai kalau misalnya waktunya memungkinkan untuk kita pakai. Nah, kenapa harus ditampilkan semuanya? Itu hanya sebagai pembanding saja Bapak Ibu, sebagai pembanding antara kelima-lima yang sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu mengajar di sekolah begitu. Nah, penghukum biasanya dipakai gitu kan, ketika merasa bersalah pun juga biasanya dipakai gitu, sebagai teman, sebagai
pemantau dan sebagai manajer. Dan itu berarti kalau di tengah-tengah teman itu bisa jadi pakai, jadi jangan kalau berlebihan. Tapi bisa jadi opsi kan? Bisa Jadi jadi masih bisa jadi opsi. bisa jadi kalau misalnya menurut saya bagus ya. Cuman kalau kita lihat kesimpulan 5 posisi kontrol ini hanya 2 yang ditawarkan Bapak Ibu, sebagai manajer dan sama sebagai pemantau gitu. Tapi sebagai teman nggak ditawarkan gitu. Jadi, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kayaknya nggak bisa. Boleh saya sudut pandang yang lain ya? Oh iya silakan. Kalau saya lihat manajer tadi kan posisi paling terakhir. Tapi kalau kita melihat kata manajer itu, seorang manajer yang baik dia juga sebagai pemimpin, dia juga sebagai controlling, dia juga sebagai evaluating, macam-macam. Jadi kesemua yang keempat tadi itu sebetulnya itu adalah posisi seorang manajer. Jadi cuman hukum sebagai penghukum tadi, dulu saya pernah menghukum seperti yang dari anak terlambat 2 minggu, 3 minggu terlambat. Karena saya tiap hari jaga gerbang, dan orang yang terlambat itu dah itu buang sampah 2 minggu, 3 minggu belum berubah. Terus saya suruh lari jongkok dari gerbang sampai ke kelas masih tidak berubah. Terus saya cari lagi olah, saya suruh nulis ya kalimat-kalimat thayyibah, istighfar 300 kali. Mereka nulis masih belum berubah. Terus nulis yasin lagi juga belum berubah. Jadi dan orangnya itu itu deh. Tapi alhasil sekarang baru mereka merasakan, Pak, kami sudah capek Pak, kami dihukum sudah capek. Jadi mereka bosan juga dengan hukuman saya tadi. Akhirnya dan ada efek positifnya. Tapi memang kalau dari sumber hukum kan kita tetap mengutamakan menghindari mudarat daripada mengambil manfaat kan. Tapi kalau itu ada kan hanya yang negatifnya saja ditampilkan. Dampak positif kan banyak juga. Jadi pandangan saya sebagai seorang manajer, kita tetap menerapkan empat. Intinya jangan pakai kekerasan. Baik kita menghina anak itu nggak boleh. Iya, Saya gitu. sendiri ya. Dan saya ingat satu kata seorang jaksa. Waktu itu ada seorang guru memotong rambut siswa dan memotongnya agak berlebihan karena dianggap fisik kan, dari siswa tidak terima lapor ke orang tua tidak terima lapor ke polisi, dan gurunya dibuktikan dan tersangka. Dan jaksanya ini di Sumatera, jaksa apa yang jaksa sampaikan? Tindakan yang dilakukan oleh guru demi untuk kebaikan siswanya, padahal dia tersangka nih, tidak bisa dikenakan pasal apapun. Seorang jaksa, akhirnya gurunya bebas. Itu alasan saya masih menggundul rambut siswa sampai sekarang, Pak. Iya, karena anak sekarang ada yang digaris di samping, ada yang panjang gondrong buli ya, gondrong belakang, macam-macam kan. Nah, tapi saya memegang pendapat itu tadi. Tapi kalau tidak begitu anak-anak tidak jelas juga, Pak. Ya mungkin itu kepolotan saya sebagai guru yang hasil didikan yang lama ya. Tapi dendam saya dengan guru itu membuat saya berubah, Pak. Dulu saya dendam dengan guru yang menghukum saya, tapi saya ingin membuktikan dendam saya dengan membalas saya harus lebih sukses dari guru itu. Baik, terima kasih masukannya dari Pak Emin. Baik banget ya, bagus sekali sebenarnya yang disampaikan Pak Emin gitu ya. Ada dampak positifnya dari penghukum misalnya. Cuman saya hanya menyampaikan hal yang seperti ini. Kalau kita lihat, ini sebenarnya sebuah jurnal juga ada ilmunya juga sebenarnya. Mereka juga melakukan itu seperti apa. Kenapa hanya yang ditampilkan kalau negatif saja, kok positifnya tidak ditampilkan? Karena bisa jadi memang nggak ada dampak positifnya mungkin dari pemilik jurnal atau yang membuat ilmunya ini. Cuma teori aja. Tapi ini pasti teori pasti akan melakukan penelitian juga di lapangan seperti itu. Cuma kalau saya lihat segi positif mereka akan jerak itu penghukum itu secara instan, pengen langsung gitu kan. Sedangkan sebagai manajer tadi itu maksudnya itu penenangan gitu. Tapi pernahnya lama gitu. Nah ini yang kita ditawarkan. Kalau mungkin jeraknya hanya sebentar, sebenarnya tidak ada. Dan bisa jadi dia akan menolak lagi di lain kesempatan atau di tempat lain akan bisa jadi seperti itu kalau misalnya menurut saya sendiri gitu ya. Nah, ada 5 dari posisi kontrol tadi. Nah, akhirnya saya menyimpulkan lagi akhirnya kembali ke Bapak Ibu dulu seperti apa gitu ya. Menarik sih. Kayaknya Bapak Ibu itu punya ide sendiri. Intinya jangan pakai kekerasan.
Itu menurut saya Pak. Kalau sanksi itu masih inilah. Kadang ada. Saya pernah Pak. Saya ini salah tunjuk anaknya nih cerita saya. Jadi ada nih 2 siswa nih. Jadi tidak ngumpulin tugas, memang malas. Jadi saya ini salah sebut nama. Jadi pas waktu saya masuk mau ini pegawai emosi meja dia langsung marah gitu kan, emosi dalam saya kan. Besoknya saya tegur lagi. Memang dia nangis minta maaf sama saya. Jadi dari kelas 12 sudah bagus anaknya sekarang. Tahun lalu. Ya. Dia memang punya sifat apa ya, emosi ya. Tapi dengan cara saya seperti itu, dia nangis sendiri sampai diciumnya tangan saya. Minta maaf. Jadi kelas 12 itu dia bagus. Ya, ada dampak positifnya juga Pak ya. Kita sanksi yang begini yang lemah lembut itu tadi lemah lembut juga. Ya. Berbagi pengalaman Pak. Oke, baik. Ini saya tidak menanyakan, tapi saya simpulkan dari hasil diskusi kita mengenai lima posisi tadi, saya bisa mengambil pelajaran juga di saya. Pengalaman saya dulu gini Pak Rito, saya mengajar tahun 2014 bersama dengan suaminya Ibu Cornelia, Pak Junaidi di Indonesia. Kebetulan dulu posisi saya belum pikir paling kelas juga, dan saya guru IPA, kalau di sini guru IPA. Jadi dulu ada posisi satu anak bandel banget, anaknya kecil, pendek, udah punya tato. Jadi bapak mamanya berkembang. Anaknya ini cowok, badannya tidak tinggi, tapi anak buahnya banyak, temannya banyak. Dan dia suka pancung, kalau sekolah itu pancung. Kadang jam pagi ada siang hilang. Itu saya cari, kadang saya temu di kantin, kadang di sungai. Karena sampai 9 waktu kita bilang sungai. Saya jalan kan. Nah, suatu hari sesuatu tangkap ini saya. Lalu saya bawa ke kelas, saya bilang jangan diulangi. Lalu saya kasih stimulus rangsangan gitu. Apa yang memotivasi kamu tidak semangat untuk belajar? Cuma datang ke sekolah tapi nggak datang gitu kan? Mending nggak usah datang aja deh. Saya lalu awalnya dipapar, nah mamanya kerja berjalan, dia tinggal dengan kakek dan neneknya. Jadi kakek dengan neneknya tahunya dia pergi sekolah tiap pagi, tapi dia datang ke sekolah pancung. Saya nggak pernah membentak, nggak pernah juga marah, tapi suatu hari memuncak, emosi saya itu memuncak. Sampai saya hukum waktu itu, dah kamu berdiri di halaman, mungkin itu udah beberapa puluh kalinya. Karena saya tegur secara lisan, jangan diulangi duduk, jangan diulangi duduk, jangan diulangi duduk. Saya kasih hidup kalau tidak ada jembatan tangganya sulit Pak. Sekolah aja masih susah cari makan, apalagi kita sekolah itu saya kasih pandangan hidup. Tapi tetap aja anaknya mengulangi kan. Ketika saya hukum saya bilang begini, abang buka bajunya, tinggal pakai baju dalaman dengan celana aja. Posisinya 2 jam. Jadi ketika saya hukum posisi 2 jam itu, tiba-tiba anaknya hilang. Saya cari berkalut kan nyari lagi itu. Pas SMP itu kan pulang jam 12:30 sampai jam 1. Nah, saya cari siswanya udah hilang. Ketika saya mau pulang, motor saya digembos. Depan belakang digembos. Nah, lebih parah lagi kalau sebelum digembos tuh dimasukkan pasir, kenapa tuh dimasukkan pasir? Nah, itu dosennya anak SMP, Masih SMP kan? Saya bingung nih, saya tanya kan, ada yang lupa itu yang bapak hukum tadi, kan? Nah, cuma pakaiannya masuk ke kelas, dia nggak kemana-mana karena dia kan bisa pulang, sama jenis saya. Lalu saya tunggu sampai jam 3 saya punya. Saya anak tuh yang mau bilang, temannya juga satu frekuensi, nggak mau pulang. Saya itu ada 12 anak kemudian. Lalu di jamnya saya bilang, dia udah bantu bapak itu penuh. Dia tuh pakai mulut itu nggak bisa. Karena dia nyari tempat,
Lalu setelah itu saya bilang, Pak, besok kamu datang, bawa orang tuamu, ngadap bapak. 2 minggu dia nggak datang, 3 minggu dia nggak datang. Alhasil saya yang ditelepon cek, Pak Hen, ada siswa nih, nggak mau masuk, katanya takut sama Pak Hen. Dan lalu posisinya saya yang salahkan, tolong pakai siswa yang Pak Hen lepaskan, kembalikan, kita pakai sekolah palsu. Lalu saya datang ke sekolah, saya ceritakan dan kronologisnya. Di situ, ya dapat, kemudian dapat. Siswanya juga bukan di mapel saya, 14 mapel itu semuanya sama. Jadi saya simpulkan, baik dengan siswa juga kadang-kadang kita diinjak. Tegas sama siswa kita dibenci. Akhirnya saya memilih sedang-sedang saja. Akhirnya setelah itu saya dipindahkan. Dan 2 bulan saya itu saya dengar katanya pergi. Nah, itu pengalaman saya. Itu di SMP. Sehingga saya ketika SMA, saya juga banyak dari siswa di SMA itu. Kedua juga sama. Sebenarnya kurikulum MTK ini sudah lama kita terapkan sebenarnya. Cuma mungkin menjadi spesifiknya mengarah di kurikulum MTK. Tapi sebenarnya di K13 sudah kita lakukan juga. Nah, ada siswa yang gurunya masuk ngasih tugas, ya kan? Tidak pernah dibahas, ya kan? Nah, ini tugasnya tetap apa sibuk, apa ada kegiatan. Itu cenderung disukai siswa, Saya ambil angket, Pak. Ketimbang, guru 5 masuk. Karena buka bukunya ya, halaman sekian. Alatnya sampai di guru metrik, ya. Nah, langsung kasih kalimat pematik, kan? Apakah kalian atau pernahkah kalian melihat ini? Ada siswa yang mencoba kembali, matang-matang masing-masing pertanyaan. Nggak asik, katanya kan? Banyak, Pak. Jadi siswa ini saya lihat, contohlah. Kemarin saya masuk, kita Selasa Rabu itu kan udah agak efektif. Saya masuk, ketika saya masuk di kelas, ada siswa bilang, Pak, nggak usah masuk loh, Pak. Nggak asik, Pak, nih, katanya. Yang lainnya banyak, gue minta masuk. Mau belajar enggak? Kalau yang lainnya kenapa? Kenapa kami belajar? Katanya kan? Kalau saya bilang voting deh, yang mau belajar keterangan, voting satu pun nggak ada yang keterangan. Jadi mapel yang dicintai oleh siswa adalah mapel kosong. Enggak, saya tanya, maunya di mana? Ini aja Pak, Bapak balik ke kantor, pandai-pandai kami dapat di kelas, kan? Ya sudah, sebenarnya itu. Sehingga ketemunya di situ tadi Pak. Saya mengambil kesimpulan terlalu tegas sama siswa, menyakitkan dia dan dia juga. Tapi terlalu baik sama siswa juga menjatuhkan martabat kita. Jadi maunya ya sedang-sedang aja. Tapi tegas, tegas pilihan masing. Terima kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih. Mungkin yang disampaikan dari Pak Hen itu bagian dari hasil refleksi kita ya, ada kesimpulan juga dari beliau ya. Terima kasih sudah berbagi juga, ini menjadi pengalaman baik untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Ya mungkin sebenarnya berikutnya kita ada quiz-quiz, waktunya udah habis juga Bapak Ibu ya. Mungkin saya rasa cukup, mungkin nanti quiz bisa saya kirim juga nanti Bapak Ibu nggak bisa secara langsung juga, karena masih ada 2 rekan saya yang masih belum. Ya masih ada 2 rekan saya lagi, masih belum, masih 3 jam kemudian. Oh iya, Mungkin dari saya cukup Bapak Ibu ya, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Saya akhiri Bapak Ibu. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terlaksana juga aksi nyata berbagi dengan rekan guru tentang Mulus 1.4 aksi tentang budaya positif. Banyak hal yang sudah kita diskusikan tentang 5 posisi kontrol yang mana teman-teman semuanya akan mencari. Kita akan melakukan 5 posisi kontrol yang paling terbaik, yaitu adalah sebagai manajerial. Baik, terima kasih Anda yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.